Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andi Putumerah Kartika Cahyani dengan NIM 22055510048. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Mengenal Gateway hingga Cara Kerjanya. Baik, langsung saja. Gateway merupakan salah satu perangkat keras jaringan komputer yang sangat penting keberadaannya. Gateway adalah perangkat yang sering digunakan untuk membangun ataupun menghubungkan beberapa jaringan komputer menjadi satu, sehingga jaringan komputer bisa menjadi semakin luas dan informasi bisa disebarkan dengan cepat. Istilah gateway mempresentasikan jembatan antara hardware atau software yang jaringan keduanya tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer ke masing-masing komputer yang berbeda dengan jaringan tersebut. Dengan adanya perangkat keras gateway ini, sangat memudahkan untuk menghubungkan jaringan komputer ke jaringan komputer yang lain untuk melakukan akses internet. Selain itu, dengan adanya gateway, di dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan komputer, administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data antar jaringan komputer. Selanjutnya, cara kerja gateway. Gateway bekerja seperti layaknya pintu untuk mencapai jaringan lain. Setiap gerbang paling tidak memiliki dua macam interface jaringan. Misalnya, ketika mengakses internet, sebuah alamat website dapat ditempuh jika sudah melalui gateway yang telah memberikan arah dan rute untuk sebuah paket data dapat sampai ke tujuan. Selain itu, bayangkan ada perumahan kecil yang letaknya di dalam suatu kompleks perumahan yang lebih besar. Perumahan besar tersebut dikelilingi dengan jalan besar. Jika diibaratkan seperti ini, maka jalan besar adalah jaringan besar yang memiliki struktur beberapa dengan perumahan besar dan kecil. Kemudian, jika penghuni di perumahan kecil ingin mencapai rumahnya, tentu dibutuhkan pintu gerbang perumahan yang pastinya dibangun di dekat jalan besar. Jalan besar biasanya tidak berbatasan langsung dengan perumahan kecil, walau terhubung dengan perumahan besar. Baik, selanjutnya ke fungsi gateway. Fungsi gateway secara umum berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda. Gateway dapat digunakan dalam menghubungkan IBM SNA dengan digital SNA, Local Area Network atau LAN, dengan Wide Area Network atau WAN. Namun, terdapat pula beberapa fungsi dari gateway yang lain. Jika kita merincinya jauh lebih detail lagi, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada keterangan berikut ini. Yang pertama ada sebagai protokol converting, yang mana maksudnya adalah gateway berguna sebagai penghubung beberapa jaringan komputer yang berasal dari protokol yang berbeda. Yang kedua ada alat untuk mempermudah akses informasi pengguna jaringan komputer. Yang ketiga yaitu berbagi perangkat keras, lebih khususnya untuk printer server. Misalnya, jika dalam sebuah jaringan jika dalam sebuah jaringan kantor atau lainnya terdapat satu buah printer yang ingin digunakan bersama-sama, maka penerapannya dapat menggunakan sistem gateway. Selanjutnya adalah tipe-tipe gateway. Ada 4 tipe gateway. Yang pertama ada network gateway, yang kedua ada IoT gateway, yang ketiga ada VoIP trunk gateway, dan yang terakhir adalah bidirectorial gateway. Yang dimana network gateway adalah tipe network network gateway adalah tipe yang sangat umum sebab menyediakan tampilan atau interface antara dua jaringan berbeda yang beroperasi menggunakan protokol berbeda. Selanjutnya yaitu IoT gateway, yang mana adalah penggabungan antara data sensor dari perangkat IoT atau Internet of Things pada apa yang terjadi di lapangan serta melakukan penerjemahan antar dua protokol atau lebih sebelum mengirimkannya ke jaringan cloud, merupakan tipe gateway IoT. Gateway jenis ini dapat menghubungkan perangkat IoT, jaringan cloud, dan aplikasi yang pengguna miliki. Selanjutnya ada VoIP trunk gateway, yang mana adalah gateway yang memiliki tugas dalam memfasilitasi pertukaran data antara perangkat PSTN atau Public Switch Telephone Network dengan jaringan VoIP atau Voice over Internet Protocol. VoIP trunk gateway ini memungkinkan pengguna PSTN tersambung ke jaringan VoIP tanpa adanya operator. Dengan banyaknya layanan yang ditawarkan oleh layanan ini, memungkinkan pengurangan biaya telepon sehingga menjadi aplikasi yang utama. Yang terakhir yaitu bidirectorial gateway, yang mana adalah bidirectorial gateway ini dapat memungkinkan data mengalir ke dua arah
Bidirectorial gateway juga bisa menjadi sebuah alat sinkronisasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan gateway. Baik, kelebihan dari gateway itu yang pertama bisa sebagai research sharing, yang mana dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misalnya seseorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data, namun bisa mengakses data tersebut bersama-sama. Yang kedua yaitu ada reliabilitas tinggi, yang dimana dengan jaringan komputer kita dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2 atau 3, mungkin lebih, komputer yang terkoneksi jaringan. Yang ketiga ada menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Jadi jika menggunakan gateway, kita dapat menghemat uang karena tidak perlu memiliki komputer yang berukuran besar atau yang rasio harganya tinggi. Dan yang terakhir yaitu sebagai hardware sharing, yang mana artinya bagi pakai hardware secara bersama-sama dengan adanya fasilitas jaringan kemudian menggunakan alat yang bernama printer server, maka sebuah printer laser berwarna yang mahal sekali harganya dapat dipakai secara bersama-sama oleh 10 orang pegawai. Begitu pula halnya dengan scanner plotter dan alat-alat lainnya. Selain itu juga gateway ini bisa sebagai keamanan dan pengaturan data, sebagai kestabilan dan peningkatan performa komputasi dalam kondisi tertentu juga. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan gateway ini adalah sharing file yang tidak diinginkan. Maksudnya adalah with the good comes the bad, yang mana ini selalu merupakan hal yang umum berlaku atau ambigu. Kemudahan sharing file dalam jaringan yang ditunjukkan untuk dipakai oleh orang, sehingga sharing file yang tidak diinginkan itu sangat rentan terjadi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Gateway internet merupakan salah satu komponen di dalam suatu jaringan, apalagi pembagian IP address sudah sangat menipis atau sudah hampir habis. Satu IP address perlu sekali berhubungan dengan IP address lainnya yang yang berbeda kelas atau subnet. Maka diperlukanlah suatu proses sistem untuk menghubungkan IP address itu, yang mana alat penghubung tersebut adalah bernama gateway. Dari namanya sudah bisa diartikan bahwa gateway tersebut berasal dari bahasa Inggris, yang mana gate yang berarti gerbang dan way artinya jalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian gateway adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antara satu dengan komputer yang lain. Gateway bisa menjadi penghubung antara satu jaringan dengan jaringan lain meski jaringan tersebut punya arsitektur dan pola teknologi berbeda. Selain itu, gateway dapat menghubungkan jaringan komputer besar dengan besar, lalu juga bisa besar dengan kecil. Salah satu contoh perangkat dari jaringan internet gateway adalah router dan ISP atau Internet Service Provider yang memberikan akses ke seluruh jaringan www. Sekian presentasi dari saya. Jika ada jika ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan tutup dengan Pranamo Santi dan terima kasih. Om Santi 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 Om.